bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Katolik, kita lebih senang disebut orang yang hebat atau biasa-biasa? Biasa-biasa. Sebagai orang yang baik atau orang yang biasa-biasa? Orang yang baik. Apakah orang yang baik akan selalu diterima oleh orang lain? Belum tentu. Kalau kita orang baik terus tidak diterima oleh orang lain, tetap baik. Kalau kita sebagai orang baik tetapi dibenci oleh orang lain, tetap baik, ya. Kenapa? Karena sabda Tuhan, ya. Karena sabda Tuhan hari ini. Apakah ada kurangnya orang Katolik di Indonesia dalam kebaikan? Tidak, ya. Semua orang Katolik baik-baik, kan? Tapi kenapa kita misalnya tidak diberi banyak kesempatan untuk tampil, kemudian ruang gerak kita dibatasi, bahkan kemudian dengan nama Katolik atau Kristen itu sudah menjadi kelas minoritas, ya, di negara kita. Tidak usah kita kecewa atau marah atau mungkin juga membalas, karena kita ikut Yesus dan Yesus sudah memberi pesan atau istilahnya memprediksi bahwa siapapun yang ikut Dia nanti akan dibenci oleh dunia. Nah, dunia ini siapa? Dunia ini sebetulnya adalah manifestasi dari kuasa kegelapan, ya mungkin sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kemudian juga ada wujudnya, ya. Tahu manifestasi? Tahu manifestasi? Ya, pernah dengar lah, ya. Kalau dilihat dari artinya itu ada perwujudan dari entah ungkapan atau pernyataan atau bahkan mungkin perasaan seseorang, tapi juga perwujudan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Manifestasi dari dunia yang menolak Yesus itu sudah sejak awal dari kelahiran Yesus diwakili atau dimanifestasikan, diwujudkan dalam diri Herodes yang tidak ingin ada seorang raja baru yang lahir bagi Israel. Kemudian juga
dalam perjalanan pengajaran Yesus dan keliling kemana-mana selalu ada istilahnya musuh dalam tanda kutip, ya manifestasi dari dunia yang menolak Yesus, yaitu dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Dan kemudian juga dalam hidup para murid, kita semua sebagai gereja ya diwakili oleh dunia atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi sekali lagi Yesus sudah mengawaskan pada kita semua, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kita semua mengenal Yesus dan juga mengenal Bapa yang mengutusnya. Dan kita juga berani berkata seperti Yesus, akulah utusan Bapakku, supaya kita bisa pergi ke segala penjuru dunia untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak lain adalah buah-buah dari kebaikan yang kita persembahkan bagi siapapun di dunia ini yang membutuhkan pertolongan kita. Dan melalui doa ardas kita sudah memilih untuk bisa menjadi saksi Kristus bagi orang-orang masyarakat di bumi Lampung ini. Itulah tempat dan ladang kita untuk bersaksi, supaya kita semua pada akhirnya di samping untuk mewujudkan diri kita sebagai pengikut Kristus yang dipanggil kepada kesempurnaan untuk mendapat kemuliaan surgawi, kita juga menebarkan dan mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.